Perkenalkan, nama saya Astrid Alexander dengan NIM 1814201196, kelas A1 Keperawatan semester 7. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada lansia dengan perubahan psikososial spiritual untuk menunjang mata kuliah dari keperawatan gerontik dengan dosen Dr. Wiwit Ciptaningsih Haryanto, Escape Nurse MML. Definisi lansia: seseorang dikatakan lanjut usia atau lansia apabila usianya 65 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Teori kejiwaan lansia. Teori kejiwaan lansia ini terbagi atas 3. Yang pertama, aktivitas atau kegiatan, yaitu ketentuan akan meningkatnya pada penurunan jumlah kegiatan secara langsung. Teori ini menyatakan bahwa usia lanjut yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial. Yang kedua, kepribadian berlanjut. Dasar kepribadian atau tingkah laku tidak berubah pada lanjut usia. Teori ini merupakan gabungan dari teori yang pertama. Teori yang ketiga, teori pembebasan. Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya usia seseorang berangsur-angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya, yaitu kehilangan peran, hambatan kontak sosial, dan berkurangnya kontak komitmen. Teori psikologi. Menurut Hatikurs 1972 menyatakan bahwa tugas perkembangan pada masa tua antara lain yaitu menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, membentuk hubungan dengan orang yang sebaya, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Selain tugas perkembangan di atas, terdapat pula tugas perkembangan yang spesifik dapat muncul sebagai akibat tuntunan. Yang pertama, kematian fisik. Kedua, harapan dan kebudayaan masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai pribadi individu dan aspirasi. Psikososial lansia. Perkembangan psikososial lanjut usia adalah tercapainya integritas diri yang utuh, pemahaman terhadap makna hidup secara keseluruhan membuat lansia berusaha untuk menuntun generasi berikut anak dan cucunya berdasarkan sudut pandangnya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kesehatan psikososial lansia ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan psikososial lansia. Menurut Kunjono 2002,
eksistensial, pendekatan fisiologis. Yang keenam, depresi lanjut usia pasca puasa post-power syndrome. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan depresi pada lanjut usia yang tinggal di institusi yaitu faktor psikologis, faktor psikososial, faktor budaya. Skala pengukuran depresi pada lanjut usia. Depresi dapat mempengaruhi perilaku dan aktivitas seseorang terhadap lingkungannya. Gejala depresi pada usia lanjut diukur menurut tingkat sesuai dengan gejala yang bermanifestasi. Upaya penanggulangan depresi pada lansia yaitu pendekatan psikodinamik, pendekatan perilaku belajar, pendekatan kognitif, pendekatan humanistik eksistensial, pendekatan farmakologi. Pengkajian status sosial atau emosi. Update keluarga. Yang pertama, fungsi adaptasi. Uraiannya, saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga atau sahabat saya untuk membantu waktu sesuatu menyusahkan saya. Fungsi hubungan, saya puas dengan cara keluarga atau sahabat saya berkomunikasi, berbincang-bincang dengan saya, dan membagi suka dukanya dengan saya. Fungsi pertumbuhan, saya puas bahwa keluarga bahkan sahabat saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan aktivitas baru. Fungsi afektif, saya puas dengan cara keluarga bahkan sahabat saya mengekspresikan efek dari respon terhadap emosi-emosi saya seperti marah, sedih, atau lainnya. Fungsi pemecahan, saya puas dengan cara keluarga bahkan sahabat saya yang bisa meluangkan waktu bersama saya. Kajian status psikologis. Skala depresi geriatrik biasa berbentuk singkat, yaitu apakah pada dasarnya Anda puas dengan kehidupan Anda? Sudahkah Anda mengeluarkan aktivitas dan minat Anda? Apakah Anda merasa bahwa hidup Anda kosong? Apakah Anda sering bosan? Apakah Anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu? Apakah Anda takut sesuatu akan terjadi pada Anda? Apakah Anda merasa bahagia setiap waktu? Apakah Anda berpikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini? Apakah Anda merasa sangat tidak berguna dengan keadaan Anda sekarang ini? Apakah Anda merasa penuh berenergi? Kemudian pengkajian keseimbangan. Kriteria perubahan posisi atau gerakan keseimbangan, yaitu bangun dari tempat duduk, dimasukkan analisis
Penyimpanan jalur saat berjalan tidak berjalan dalam garis lurus, bergelombang dari sisi ke sisi. Berbalik, berhenti sebelum berbalik, jalan sepoyongan bergoyang, memegang objek untuk dukungan. Keterangannya 0 sampai 5 risiko jatuh rendah, 6 sampai 10 risiko jatuh sedang, 11 sampai 15 risiko jatuh tinggi. Pengkajian spiritual yang pertama berkaitan dengan keyakinan agama yang dimiliki dan sejumlah makna keyakinan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari lansia. Yang kedua, hal-hal yang perlu dikaji yaitu apakah secara teratur melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan agama, apakah secara teratur mengikuti atau terlibat aktivitas kegiatan agama, bagaimana cara lanjut usia menyelesaikan masalah dengan berdoa, apakah lanjut usia terlihat sabar dan tawakal. Berikut diagnosa. Yang pertama, diagnosa potensial terhadap ketidakefektifan coping keluarga berhubungan dengan penyimpanan jangka panjang dari proses penyakit. Diagnosa kedua, kurang perawatan diri, HKG nutrisi, dan toileting berhubungan dengan ketergantungan fisiologis atau psikologis. Yang ketiga, diagnosa perubahan persepsi sensori berhubungan dengan persepsi transmisi dan atau integrasi sensori defisit neurologis. Rencana keperawatan dari diagnosa yang pertama yaitu berikan dukungan emosional, rujuk keluarga ke kelompok pendukung. Rencana keperawatan diagnosa yang kedua yaitu identifikasi kesulitan dalam berpakaian atau perawatan diri. Identifikasi perubahan akan keberhasilan diri dan berikan bantuan sesuai kebutuhan. Dan rencana keperawatan diagnosa yang ketiga yaitu kaji derajat sensori atau gangguan persepsi, mempertahankan hubungan orientasi realita dan lingkungan. Oke teman-teman, sekian dari video saya mengenai asuhan keperawatan pada lansia dengan perubahan psikososial spiritual, dan saya mengatasnamakan mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado